ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman kepada Nabi-Nya, "Qul la yastawil khabithu wat tayyibu walau a'jabaka kathratul khabith, fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, tidaklah sama al-khabith yang buruk, yang tidak baik, dengan at-tayyib hal yang baik, hal yang bagus. Walau a'jabaka kathratul khabith, walaupun yang buruk itu menyenangkanmu, membuatmu kagum. Fattaqullah, hendaknya kalian selalu bertakwa ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki hati, memiliki akal-akal yang lurus. La'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Dari hikmah penciptaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan ada hal-hal yang berseberangan, bertentangan. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang bagus, ada yang rusak, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang salih, ada yang fajir, ada yang diharapkan kebaikannya oleh manusia, ada yang dikhawatirkan bahayanya oleh manusia, ada yang halal, ada yang haram, ada yang disukai oleh manusia dan ada yang dibenci. Itulah kehidupan. Di dalam ayat ini diingatkan bahawa dua hal yang berbeda, al-khabith dan at-tayyib, yang buruk dan yang busuk, yang jelek dan yang baik. Dan dua kata ini, al-khabith dan at-tayyib, yang buruk dan yang baik, itu mencakup pelaku-pelakunya dan mencakup dari ucapan-ucapan, amalan-amalan, harta, makanan dan minuman. Semuanya terbagi, ada yang baik dan ada yang buruk. Dan di dalam ayat yang agung ada 3 pokok pelajaran yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, Allah membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yaitu kewajiban kita semua untuk bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk tersebut. Karena syariat ini datang dalam bentuk pembedaan. Wa hadainahun najdain, kami beri hidayah kepada manusia menuju kepada jalan hidayah dan jalan kesesatan. Dua hal diterangkan sekaligus. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah orang yang beriman sama dengan orang yang fasik? Tidaklah sama. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Apakah kami menjadikan kaum muslimin seperti orang-orang mujrim yang bergeliman dosa? Bagaimana kalian
memberi hukum seperti itu. Am naj'alul ladzina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah kami menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal salih sama seperti orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi, ataukah kami menjadikan orang yang bertakwa sama dengan orang yang fajir? Ini pertanyaan pengingkaran bahwa itu tidaklah sama. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Sebagaimana Allah bedakan, tidaklah sama penghuni neraka dan penghuni sorga. Penghuni sorga merekalah orang-orang yang beruntung. Kemudian pelajaran pokok yang kedua, bahwa al-tayyib, hal yang baik itu diingatkan agar supaya diikuti, dan hal yang khabith, yang buruk juga diingatkan agar supaya dihindari. Karena itulah setiap nabi dan setiap rasul diutus untuk membedakan dua jalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya, dan wajib atas nabi tersebut untuk menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Karena itu pokok kebaikan at-tayyib diterangkan, dan itulah kalimat la ilaha illallah. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama'. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik, yaitu kalimat la ilaha illallah, bagikan pokok yang baik, dasarnya atau akarnya mendalam ke bumi dan pokoknya menjulang ke langit. Itulah kalimat yang baik, keimanan, kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana kesyirikan dikatakan wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ard ma laha min qarar. Dan perumpamaan kalimat yang khabith, kesyirikan, kalimat yang buruk, seperti sebuah pohon yang tercabut dari tanah, tidak ada ketetapan padanya. Dan itulah perumpamaan dari kesyirikan yang tidak ada kekuatannya, tidak ada keterikatannya, lemah dari segala penjuru. Kemudian kita diperintah untuk berucap dengan ucapan yang baik, wahudu ila tayyibi minal qaul, dan ambillah hidayah dari yang terbaik daripada ucapan. Dan kita juga diperintah untuk makan dari hal-hal yang baik, fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba, maka makanlah dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian sebagai hal yang halal dan sebagai hal yang baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Dan sungguhnya Allah memerintah orang-orang yang beriman seperti Allah perintahkan kepada para rasul, wahai para rasul, makanlah dari hal yang baik-baik dan beramallah kalian dengan amalan yang salih. Sebagaimana kita diharamkan untuk berucap mendekati dari perbuatan kesyirikan, fajtanibur rijsa minal awthan wajtanibu qaulaz zur, tinggalkanlah hal yang najis, hal yang kotor dari ucapan, dari berhala-berhala, dan hindarilah persaksian yang palsu, perbuatan yang penuh dengan dosa. Dan kita diharamkan untuk memakan dari hal-hal yang buruk, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membedakan antara makanan yang baik, hal yang baik dengan hal yang buruk. Wa yuhillu lahumut tayyibah wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, wa yuhillu lahumut tayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah menghalalkan untuk mereka yang baik-baik dan Allah haramkan untuk mereka segala hal yang buruk. Karena itulah seorang mukmin harus pandai membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan hal tersebut dengan mempelajari agama, dengan mendengarkan
wejangan-wejangan dan hal-hal yang disampaikan dari orang-orang yang berilmu di dalam hal tersebut agar supaya dia selamat di dalam kehidupannya. Kemudian dari pokok yang ketiga yang terkandung di dalam ayat adalah seorang itu tidak tertipu dengan kebanyakan. Walau a'jabaka kathratul khabith. Yang buruk itu tetaplah buruk walaupun dia banyak. Banyaknya membuat kamu takjub, membuat kamu heran, membuat kamu terkagum walaupun kebanyakan manusia mengerjakannya. Maka seorang tidak tertipu dengan hal tersebut. Itulah kehidupan seorang mukmin. Dia berpijak di atas pijakan yang jelas. Perubahan cuaca, keadaan, fitnah, perkembangan di akhir zaman tidak merubah pendirian dan agamanya. Dia selalu melihat kebenaran itu jelas dan selalu mengetahui yang batil itu adalah batil. Walau batil itu dikemas dengan ucapan yang paling indah dan hal yang paling baiknya di tengah manusia, tetapi dia tetap tahu bahwa itu adalah hal yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaknya setiap orang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dia di atas jalan yang lurus dan bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Aqulu ma tasma'un, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang baik itu bersama orang-orang yang baik, dan yang buruk akan menjadi ciri orang-orang yang buruk. Al-khabithatu lil-khabithin wat-tayyibatu lit-tayyibin, al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Perempuan-perempuan yang buruk adalah untuk laki-laki yang buruk, dan laki-laki yang buruk untuk perempuan-perempuan yang buruk, dan sebaliknya laki-laki yang perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk perempuan yang baik-baik. Demikian ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sorga sebagai rumah untuk orang-orang yang baik, untuk hal-hal yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk penduduk sorga, salamun alaikum tibtum, keselamatan untuk kalian, sungguh kalian berada di atas tayyib, di atas kebaikan. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah. Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat sebagai orang-orang yang tayyib, dikatakan kepada mereka, masuklah kalian kepada sorga, masuklah kalian kepada sorga. Karena itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik, dia memilih bersama orang-orang yang baik pula. Al-mu'minuna wal-mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Laki-laki dan perempuan yang beriman, sebagian dari mereka adalah wali, sebagian yang lainnya mereka menegakkan, mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, menaati Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang kafir, sebagian dari mereka adalah kekasih terhadap sebagian yang lainnya, terhadap sebagian yang lainnya. Sebagaimana orang-orang yang beriman, rumah mereka bersama orang yang beriman dan rumah mereka adalah sorga, demikian pula orang-orang yang kafir, orang-orang yang buruk bersama dengan orang-orang yang buruk pula. Dan Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang penduduk neraka, liyamizallahu al-khabitha min at-tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'din fayarkumuhu jami'an fayaj'aluhu fi jahannam ulaika humul khasirun. Supaya Allah membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kemudian Allah jadikan yang buruk itu sebagiannya di atas sebagian yang lain. Kemudian
dijadikan seluruhnya di dalam neraka jahanam. Mereka lah orang-orang yang merugi. Maka di akhir ayat dikatakan fattaqullaha ya ulil albab, bertakwalah kalian kepada Allah wahai orang-orang yang memiliki akal. Menunjukkan bahwa takwa adalah kunci seseorang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dan ini perlu akal yang bijaksana, akal yang lurus, akal yang selalu dididik dengan kebaikan, akal yang selalu melihat hal-hal yang baik, mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga dia bisa menimbang yang baik dan yang buruk tersebut. Dan Allah menjamin apabila seorang itu selalu bertakwa kepada Allah dan memiliki hati serta akal yang lurus, la'allakum tuflihun, pasti kalian akan beruntung. ثم اعلموا رحمكم الله إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائك الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وأن معكم بفضلك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين ومن شايعهم من المنافقين والمرتدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل لهم بطانة صالحة تعينكم على طاعتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء والزلازل والمحن وسائر الفتن يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون